NU bukan mitra pemerintah, tapi NU adalah owner, pemilik negara ini, pemegang saham negara ini. Bukan sekedar mitra pemerintah, NU pemilik saham. Kalau NU tidak diperankan, kerugian besar akibatnya seperti Orde Baru. Karena Orde Baru tidak menggunakan NU, tidak merangkul atau mengajak NU, krisis yang luar biasa. Karena ada bagian komponen bangsa yang besar yang tidak diajak ngomong. Terjadi krisis yang luar biasa. Krisis agama, krisis akhlak, krisis hukum, krisis politik, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pangan. Betul-betul. Ayo, sekali lagi NU nggak diajak, krisis benar bakal. Ya, penduduk kota Yathrib ada muslim pendatang muhajirin, ada muslim pribumi ansor, ada lagi penduduk kota Yathrib orang Yahudi, 3 suku. Bani Qainuqa kerjaane perajin emas, toko emas. Bani Quraidah petani, nanam kurma, nanam anggur. Bani Nadir pegawai, pekerja, pegawai, itu Bani Nadir. 3 suku pelarian dari Sinai. Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, dipimpin oleh Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusha, lari dari Mesir, menyeberang Laut Merah sampai di Gurun Sinai. 40 tahun Nabi Musa wafat, Nabi Harun wafat, Nabi-Nabi wafat. Bani Israel bercerai-berai berantakan. Kebanyakan ke Eropa. Ada 3 suku ke kota Yathrib, yang kemudian anak cucunya, keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kiai baca tafsir, baca Quran, tafsir Jalalain, ya Bani Israel adhkuru ni'mat yallati an'amtu alaikum, dan seterusnya, itu Bani Israel yang ada di Madinah, bukan Bani Israel yang ada di Amerika, bukan. Yang jumpa dengan Rasulullah di Madinah. Dah. Artinya penduduk kota Yathrib majmuk, bineka, tidak satu macam. Ada pendatang, ada pribumi, ada non muslim. Kanjeng Nabi lajeng mengambil keputusan tegas, Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabu Muhammad. Ini ketetapan Muhammad. Al muslimuna min Quraisy, orang Islam pendatang muhajirin, wal muslimuna min Yathrib, orang Islam pribumi ansor, wal yahud, dan orang Yahudi non muslim, waman tabi'ahum walahiqa bihim wajahada ma'hum, asalkan satu tujuan, satu cita-cita, satu garis perjuangannya, innahum ummatun wahidatun min dunin nas, sesungguhnya semua itu adalah satu umat. Jadi Kanjeng Nabi membangun umat yang berdasarkan tamadun, berdasarkan kebenaran, budaya, peradaban, bukan berdasarkan suku atau agama. Akhirnya setelah itu disepakatin, kota Yathrib diganti namanya Madinah, dari kata tamadun, madani, madaninya, berperadaban, berbudaya, berakhlak. Tidak pandang bulu, yang benar pasti dilindungi hukum, yang salah pasti dikenai hukum. Agamanya apa saja, sukunya dari mana saja. Namanya kota Madinah. Kanjeng Nabi tidak mendirikan negara Islam. Sekali lagi, Rasulullah tidak memproklamirkan berdirinya negara Islam, tidak. Dan tidak negara Arab, tidak. Negara Madinah yang di dalamnya ada Islam, ada Yahudi. Bukan negara Arab, karena di situ ada yang bukan Arab, yaitu orang Yahudi, Bani Israel. Jadi Kanjeng Nabi 15 abad yang lalu telah membangun konstitusi yang modern. Konstitusi yang modern, bukan berdasarkan agama, bukan berdasarkan suku. Begitu pula Nahdlatul Ulama tahun 36, 9 tahun sebelum merdeka, punya gagasan, punya ide, Indonesia menjadi negara, bukan negara agama, bukan negara suku, namanya negara Indonesia. Paham betul?
Paham betul? Jadi kiai-kiai itu ngerti. Kanjeng Nabi bukan tidak mendirikan negara Islam, tidak mendirikan negara Arab. Maka kiai Indonesia bukan negara Islam, bukan negara Katolik, bukan negara Buddha. Indonesia bukan negara Jawa, bukan negara Madura, bukan negara Batak, Dayak, Ambon, Bugis, Melayu, bukan negara suku. Indonesia. Lajeng Kiai Wahid Hashim bapaknya Gus Dur dimasukkan ke dalam anggota inti BPUPKI. Badan Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketuanya Soekarno, sekretarisnya Muhammad Hatta, anggotanya Agus Salim, Kahar Muzakir, Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena Marimis. Jadi NU itu ikut menjadi panitia berdirinya negara Indonesia. Paham betul? NU bukan mitra pemerintah, tapi NU adalah owner, pemilik negara ini, pemegang saham negara ini. Bukan sekedar mitra pemerintah. NU pemilik saham. Kalau NU tidak diperankan, kerugian besar akibatnya seperti Orde Baru. Karena Orde Baru tidak menggunakan NU, tidak merangkul atau mengajak NU, krisis yang luar biasa. Karena ada bagian komponen bangsa yang besar yang tidak diajak ngomong. Terjadi krisis yang luar biasa. Krisis agama, krisis akhlak, krisis hukum, krisis politik, krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pangan. Betul-betul. Ayo, sekali lagi NU nggak diajak, krisis meneh bakal. Dan alhamdulillah saya sudah membangun, ya bukan saya, kami rame-rame bersama-sama sudah membangun 8 universitas Nahdlatul